Jadi kalau Islam tetap rahmatan lil alamin, selalu sayang, kasih sayang terhadap semuanya alam, baik manusia atau bukan manusia, semuanya makhluk. Akan tetapi dari sisi rahmatnya kepada orang-orang yang non-Islam, sehingga apakah perlu diperangi? Rahmatnya terhadap orang-orang maksiat, apakah perlu untuk ditaksir? Rahmatnya kepada orang-orang yang murtad dan lain sebagainya, ini di mana rahmatnya? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa ukubahnya mereka yo dilakukan di dunia, sehingga yo perlu ada had. Kalau orang kafir harbi yo perlu diperangi agar supaya selamat di akhirat, agar supaya masuk Islam untuk menyelamatkan di akhirat. Dan ini pendapat yang azhar, karena kita berani atau kita pukul pada anak kecil, kita menjaga anak kecil untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kelihatannya kejam tapi hakikatnya rahmat. Ini yang azhar. Lah yang azhar ini ketika diimplementasikan di Indonesia, di dalam negara bangsa, ini nggak pas. Nah, dalam negara bangsa bisa diimplementasikan di dalam negara yang berbentuk khilafah. Untuk di Indonesia memilih Muqabilul Adhar, dan Muqabilul Adhar ini didukung oleh A'immatus Salasah. Apa? Yaitu rahmatan lil kufar, itu ukubahnya mereka itu diakhirkan, besok di akhirat, tidak sekarang. Dan mereka aman daripada azabul istisol, aman daripada siksaan di dunia, biarkan saja. Kecuali kalau memang mereka itu menyerang kepada orang Islam. Sehingga kalau menurut penafsiran yang kedua ini, wong murtad itu tidak boleh dibunuh, kecuali kalau memang merangi kepada orang Islam, berarti murtad dan mengganggu, menyerang kepada kita. Demikian pula bagi orang yang kafir, selama tidak mengganggu kepada kita, ya tidak boleh diserang. Berarti kita itu boleh menyerang, boleh perang hanya karena membela diri. Kalau memulai tidak boleh. Itu menurut Muqabilul Adhar dari pendapat Syafi'iyah, yang identik, yang cocok dengan pendapatnya A'immatus Salasah, pendapatnya Imam 3. Ini yang perlu kunci di dalam pikiran kita. Dasar-dasar mereka, dasar-dasar dari memperlakukan mereka di dunia, bagi seperti katakan Hanafiyah, bahwa orang non-Islam dengan orang Islam untuk urusan di dunia itu diperlakukan sama. Kalau masalah merangi kan orang Islam pun kalau merangi ya diperangi, tetap diperlakukan sama, karena mengacu kepada firman Allah,
apa mangkana mu'minan kamangkana fasiko layas tahun. Apakah orang-orang yang iman dengan orang-orang kafir itu sama? Jawabnya Allah, tidak sama. Dalam kajian usulul fiqh, kata layas tahun ini umum apa khusus? Umum apa khusus? Ini saya ulangi biar apa itu namanya tersetempel dalam pikiran kita. Menurut Imam Syafi'i, muqabilul adhar, qaul adhar itu umum. Nah, karena umum berarti tidak sama baik di dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Sehingga kalau kita mengikuti ini di dalam fikih, fathal qorib, fathal mu'in, kalau ketemu dengan kafir dhimmi ditekan, terus harus pakai khiyar, pakai tanda dan lain sebagainya. Nah, walaupun sekarang tanda itu cukup diwujudkan, diimplementasikan dengan KTP, cukup itu. Dan malah justru kalau untuk ditekan nggak bisa, malah di sini punya hak sama, bahkan lebih kaya daripada orang Islam. Ini menurut qaul adharnya Imam Syafi'i, mengatakan dunia dan akhirat tidak sama. Tapi kalau menurut A'immatus Salasah dan menurut pendapatnya Abu Hanifah, bahwa kata layas tahun tidak sama itu urusan akhirat, bukan urusan di dunia. Kenapa? Karena firman Allah diteruskan, wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ma'wahumul jannah. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Iku tafsirannya dari layas tahun. Di layas tahun itu disebutkan oleh Imam Syafi'i, Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah Ta'ala, wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Lah orang kafir fasik ditafsiri wa ammal ladzina fasaku fa ma'wa humun nar. Kalau orang fasik itu nanti neraka. Namun di dalam ayat ini ada kejanggalan. Di situ ada kullama aradu ayahuju min hau'idu fiha wa qila lam dzuqu azaban nari ladzi kuntum bitukadzibun wala nudziqannahum minal azabil adna duna azabil akbari la'allahum yarji'un. Nah, Imam Syafi'i menggunakan ini wala nudziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi di dunia juga dikasih azab agar supaya kembali. Ini yang makanya yang adhar agak dipaksakan. Cuman dipaksakan itu nanti akan bertentangan, akan bertabrakan dengan dawai Allah la ikraha fid din qad tabayyana rusulu minal ghayy. Lah kalau adhar berpendapat qad la ikraha fid din termasuk lakum dinukum waliyatin, itu ayatnya mansukh. Lah itu permasalahan, nggak bisa selesai. Makanya saya katakan itu pendapat perbedaan yang sudah kelimbek, yang tidak bisa dipadukan. Nah, karena dengan ayat dengan dalil-dalil yang lain itu akhirnya menjadi mansukh. Nah, apalagi seperti Ibnu Hazm ayat fakturul musyrikina min haitsu wajadtum makhudzu maqudulam bulam marsad, ini menusah dari 200 ayat yang menjelaskan tentang kita, tentang untuk damai dengan orang kafir. Nah, itulah yang difatwakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, terus difatwakan oleh Yusuf al-Qardawi, yang sehingga muncul peperangan yang ada di Suriah dan lain sebagainya. Nah, bagi Indonesia dengan negara bangsa memilih yang ayat tersebut tidaklah umum,
tapi hanya khusus di akhirat. Hal itu didukung dengan ya la ikraha fiddin, didukung dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, dawuhnya Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam minta orang-orang Islam diistimewakan dengan mengatakan Rabbi ij'al hadza baladan aminah warzuq ahlahu minas samarati la'allahum ya apa Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahum minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, negara Mekah ini jadikan negara yang aman, yang damai. Warzuq ahlahum minas samarati, dan berilah warga negara Mekah rezeki buah-buahan, tapi khusus man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Ternyata oleh Allah dijawab, orang-orang kafir itu juga berhak mendapatkan nikmat, tapi qalilah. Maksud qalilah ini bukan jumlahnya sedikit, tapi dalam masa sebentar, yaitu selama di dunia. Wa ummatu qalila summa adtarruhum ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ini yang harus kita kunci. Nah, karena tabrakannya dengan mereka yo katanya dalam rangka untuk menyelamatkan, walaupun toh realitanya bukan untuk menyelamatkan, tapi unsur politik. Nah, unsur politiknya yang ada. Dan bentuk dari rahmatan lil alamin, Islam itu menyuguhkan kedamaian. Nah, doktrin Islam rahmatan lil alamin ditegaskan dan dielaborasi secara mapan melalui pesan-pesannya yang terang benderang, yang menyerukan kepada kedamaian, menciptakan kondisi aman dan menghindari terjadinya peperangan. Pesan-pesan ini dituangkan di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Makna silmi itu apa? Wah, ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang memberi tafsiran wisilmi adalah as-sulhu, tarkul muharabah wal munazaah, yaitu damai, meninggalkan peperangan, meninggalkan persengketaan. Takdirnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah aykunu muwafiqina wa mustami'ina fi nusratiddin. Kamu sepakatlah kumpul di dalam membela agama, waqtimalil balwa, menerima ancaman, menerima ujian, wala tattabi'u khutuwatis syaiton bi ayyahmilakum ala talabid dunya, karena menurut kita jauhi setan yang telah menekankan kita untuk mencari dunia. Kedua, firman Allah wa in janahu lisilmi fajnah laha. Kalau mereka itu ingin damai, ya damai saja. Jadi kalau non Islam itu minta damai, fajnah laha, ya silakan Muhammad, kamu damai. Wa tawakkal 'ala Allah innahu samiul alim. Itu antaranya. Terus diantaranya wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminah yang saya sampaikan tadi. Kemudian di dalam keseruan damai tersebut, yang sehingga tidak perlu ada peperangan, ini sampai Kanjeng Nabi berani mengorbankan nama kehormatan beliau. Kehormatan beliau gini Bu Rasulullah. Ini buatan nanti lagi buatan, tidak saya tambahi. Seperti yang ada di dalam Sulh Hudaybiyah. Kalau sampean maca
tareh atau modern Nurul Yakin dengan enek Sulhul Hudaibiyah. Di dalam Sulhul Hudaibiyah ini pun Rasulullah bersama sahabat akan masuk di negara Mekah, terus diadang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk. Lalu tidaklah diperangi oleh Rasulullah, namun dengan malah justru dengan damai. Perunding musyawarah yang akhirnya ada kesepakatan Rasulullah boleh masuk ke negara Mekah dengan 3 syarat. Kesepakatan itu 3 syarat itu: 1, tidak boleh melebihi dari 3 hari, tidak boleh melebihi 3 hari. Kedua, tidak boleh membawa pedang yang terhunus, berarti pedangnya kudu disaruni. Ketiga, kalau ada orang Islam, orang Mekah mengikuti Rasulullah harus dikembalikan. Tapi kalau ada sahabatnya Rasulullah yang sudah hijrah ke Madinah itu kembali ke Mekah, ingin di Mekah, yakni tinggal di Mekah, harus dipersilahkan. Loh, ini merugikan kepada orang Islam. Tapi karena Rasulullah cinta damai, akhirnya beliau terima dan memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menulis perjanjian itu, dan ditulislah oleh Sayyidina Ali dengan tulisan hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Lalu setelahnya ditulis gitu, orang-orang Quraisy gak mau. Maaf, kalau saya percaya bahwa Muhammad itu utusan Allah, tidak akan saya halang-halangi masuk di Mekah. Karena saya tidak percaya, maka perjanjian yang ditulis agama qadahu Rasulullah batal, tidak sah, harus dirubah. Lalu Rasulullah mengatakan, wallahi ana Rasulullah ana ibnu Abdillah umhu Ali, kamu hapus. Sayyidina Ali mengatakan, wallahi la amhu abada, demi Allah saya tidak akan menghapus selamanya. Umhu Ali, Rasulullah akan menghapusnya. Namun karena Rasulullah itu termasuk Nabiun Ummiyun, Nabi sing ummi yang tidak bisa menulis, akhirnya nggak bisa menghapus, dan akhirnya oleh Sayyidina Ali terus dihapus. Akhirnya perjanjiannya berbunyi hadza ma qadahu Muhammad ibnu Abdillah. Loh, ini Kanjeng Nabi mengorbankan nama besar Rasulullah demi kerukunan, demi tercapainya kesepakatan, demi tidak adanya demi tidak adanya peperangan. Luni. Toh Kanjeng Nabi sekalipun toh dihilangkan nama Rasulullah, walaupun ngaku tidak disebutkan, hanya mengatakan hadza ma qadahu Rasulullah Muhammad bin Abdillah, yo tetap Rasulullah. Nah, ini di samping menyerukan kedamaian, mendahulukan kepentingan, juga termasuk kita tidak usah untuk menyebutkan secara formal. Artinya secara formal kudu negara Islam itu tidak. Walaupun Indonesia itu tidak disebut dengan negara Islam, asalkan sampean semuanya ngelakoni Islam sudah dengan sendirinya kan Islam, daripada namanya Islam tapi orangnya tidak menjalankan agama Islam. Loh, niki yang terpenting di dalam apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, menghilangkan nama Rasulullah dalam rangka untuk yang terpenting mereka bisa rukun. Demikian pula kalau kita tahu imam dalam jamaah, ketika ada khalifah
imam pengganti. Kan sekarang itu yang ada imam pengganti. Imam pengganti gini ku, ketika ada imam batal atau ya sebetulnya ada uzur kesakan anak bisa khalifah. Khalifah ini ketika tidak sama dengan rokaatnya makmum harus menjaga rokaatnya makmum, harus mengikuti makmum, bukan makmum mengikuti imam. Misalnya makmum-makmumnya itu muafik dengan imam sama rakaatnya, dan ketika ganti yang mengganti itu masbuk. Misalnya imam sudah rakaat kedua, dia masih rakaat pertama yang sudah barang tentu. Nanti di dalam rakaat kedua, rakaat kedua ini makmum ada tahiyat, bagi dia tidak tahiyat karena dalam rakaat pertama. Ini harus mengikuti aturannya makmum, bukan makmum mengikuti aturannya imam. Loh, ini artinya apa? Kalau kamu meneruskan, jangan merubah dari tatanan yang awal. Teruskan tatanan ini biar tidak terjadi geger. Lah mulane orang-orang yang meneruskan di dalam perjuangan di Indonesia jangan merubah tatanan yang ada di Indonesia. Ini di antaranya. Kemudian banyak sekali di antaranya lagi tidak harus menerapkan aturan dalam syariat Islam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membunuh orang-orang munafik, padahal orang-orang munafik niku yakin kekufurannya. Kenapa? Mu'alafatan li ghairihim. Kalau dalam kitab Syifa, Abdul Fadl Iyad bin Musa menjelaskan Qadiyah Syafiyah. Kenapa tidak membunuh? Karena mu'alafatan li ghairihim, untuk merayu kepada yang lain, wariayatan lil mukminin qorobatihim, menjaga orang-orang kerabatnya orang mukmin, wa karohatan li ayakulan nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah, dan untuk menghilangkan image bahwa kanjeng Nabi Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ini di antaranya. Makanya terjadi ketika geger rebutan marka antara orang-orang sahabat Ansor dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin ternyata niku gepuk atau nabok bokongi wong Ansor. Jadi Kunabi Husatin kola Sofyan marotan bijaisin fakasarot belum narujuna bilan mal Ansor. Wong Arab niku lek ditabok bokongi itu penghinaan. Tapi kalau dicekel jenggote niku malah seneng, penghormatan. Nanti lek wong Jawa meneng sak cekel jenggote niku ngelama. Nggih. Ngaplok. Akhirnya sahabat Ansor mengatakan, "Ya lal Ansor." Demi kehormatan Ansor. Terus ganti Muhajirin, "Ya lal Muhajirin." Demi kehormatan Muhajirin. Akhirnya Rasulullah mendengarkan cerita itu. Lalu Rasul mengatakan, "Ma balu dakwal jahiliyah." Kenapa kamu telah mengaku-ngaku jahiliyah? Pengakuan jahiliyah rebutan marka itu adalah jahiliyah. Oh ya Rasulullah, kasar rajulun minal muhajirin rajulan minal ansar. Ini telah nabot, saya minta dibalas ya Rasul. Kanjeng Nabi dawuh, "Da'uha fa inna muntina." Koyo ngono kok njaluk dibales kowe ora pantes. Hal yang bajin, busuk. Nah, ini mulane ya ora kudu dilaksanakan, itu enggak lek pantes enggak usah dilaksanakan. Fasamnya bidzalika Abdullah bin Ubay. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul niku mireng
kalau sahabat Muhajirin telah menyalahi kepada sahabat Ansar. Faqala fa'aluha. Ia berani melaksanakan mengatakan seperti itu, mengatakan apa, melakukan semacam itu. Apa? Wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Kalau saya nanti datang ke Madinah, orang-orang mulia akan mengusir orang-orang asal. Yang dimaksudkan orang-orang mulia itu sahabat Ansar. Karena Muhajirin itu melarat pendatang. Mestinya harus mengikuti penduduk asli, mengikuti apa itu namanya orang negeri. Lalu wabalagon Nabi waqoma Umar. Kanjeng Agus al itu didengar oleh Rasulullah kalau memang Abdullah bin Ubay bin Salul ngamuk. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, dakni adribu nuqa azal munafik, biarkan saya akan memotong lehernya orang munafik itu. Saya jelas itu orang membenci kepada Rasul, tapi kanjeng Nabi jawab bidahu la yatakhaddasun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Biarkan, karena nanti kalau kamu bunuh, orang-orang akan mengatakan Muhammad telah membunuh sahabatnya. Di sini di dalam menjaga image biar tidak Islam tidak dikatakan agama teroris, tidak dikatakan agama pedang, kita tunjukkan tentang kedamaian kita dan banyak Islam. Jadi sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Nah, kedua, seruan kedamaian di dalam hadis innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, bahwa di dalam agama Islam itu sangat menganjurkan untuk berakhlakul karimah. Nah, di dalam berakhlakul karimah ini, dalam menjaga kedamaian ini, mahwal akhlak wa ma'adrokamal akhlak. Kalau kita definisi akhlak niku hayatun rasikhatun tasduru minal af'al bisulatin wa yusrin bila raibin wala fikrin, yaitu suatu karakter yang mengkristal pada diri kita sehingga reflekslah terjadi perbuatan, itu perbuatan secara refleks tanpa mikir, tanpa angen-angen. Kalau perbuatan itu muwafiqan li syar'i wal aqli, cocok dengan aklan wa syar'an, baru dia katakan akhlakul karimah. Kalau tidak cocok dengan aklan wa syar'an, tidak bisa disebut dengan akhlakul karimah. Makanya akhlak itu ukurannya satu syar'an, kedua aklan. Itu sering saya sampaikan itu, syar'an dan aklan. Aklan itu apa? Pantes. Makanya walaupun cocok dengan syariat tapi gak pantas, jangan dilaksanakan. Tapi kalau ada pantas yang di situ kan itu pantas kok gak cocok dengan syariat, dirubah, diganti, dicocokkan dengan syariat. Hal itu banyak sekali yang telah dilakukan oleh agama Islam. Budaya-budaya dan tradisi yang asalnya nggak cocok bukan dihilangkan, bukan dirubah, bukan dihilangkan tapi dirubah sesuai dengan Islam. Contoh seperti budaya kumpul di Madinah, kumpul di Mina setiap musim haji. Itu sudah temurun sebelum Rasulullah lahir, kumpul dengan pamer nasab. Mulane para wong Arab niku lek karo nasabnya dan hafal banget, membanggakan dengan nasab. Kalau Indonesia tidak memperhatikan nasab, tapi nasib yang diperlukan. Nah, kemudian setiap tahun selalu mengatakan nasab lan ulaika apa ifajini bimislihim. Datang Islam, pertemuan perkumpulan pamer nasab itu tidak dirubah, balik disebutkan, balik diganti dengan zikir. Makanya didhawuhkan oleh Allah, fa iza qadaitum manasikakum fadhkurullaha
kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Dalam ayat itu menyebutkan kadzikrikum aba'akum. Kenapa kok disebutkan kadzikrikum aba'akum? Ini menunjukkan bahwa asalnya itu kumpulnya menyebutkan nama ayah-ayahnya, mbah-mbahnya. Terus saiki wis dikirain Nabi Allah. Lah pertemuan kumpul nuturno nasab ini ja bagus, tapi perkumpulannya jangan dihilangkan. Tapi sing asli nuturno nasab terus diganti dengan zikir. Demikian pula di Indonesia yang mungkin itu zaman Hindu dan apa itu Buddha lek wong mati terus kumpul-kumpul untuk nauhan warisaan, mengungkapkan rasa duka cita atau merana. Lah ungkapan duka cita atau merana itu tidak boleh, kita mengucapkan merana itu tidak boleh. Akhirnya ketika datang para wali songo, tradisi-tradisi yang semacam itu tidak dihilangkan tapi malah diganti dengan zikir. Makanya ketika ketika ada orang mati, kita kumpul untuk berzikir, tidak mengungkapkan rasa duka cita melani sampai 7 dino, 40 dino, 100 dino. Ini bukan untuk ungkapan merana, sing asale ungkap merana diganti zikir. Sehingga di dalam kitab-kitab mutaakhirin seperti hanya kitabnya Ibnu Hajar mengatakan kunna na'uddu an nastaqil ayat al-istima' fi sab'ati ayyam minan nauhan warisaan. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kumpul-kumpul 7 dino itu dianggap nauhan warisaan. Itu bisa memang karena melihat sejarah itu. Namun kita harus melihat yang ada di Indonesia sekarang ini, opo yo enek kumpul-kumpul itu ungkapan duka cita kan ya tidak. Bukan ungkapan duka cita tapi menghibur kepada keluarga dan mendoakan kepada si mayit. Inilah yang termasuk golongan Islam Nusantara. Nggak ada di dalam lainnya itu tidak ada yang semacam itu. Ini diantaranya. Yes. Dan akhlaknya Rasulullah di dalam menghadapi orang-orang kafir juga ditiru oleh para sahabat. Di antaranya ketika yang paling akhir di dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu dalam tahun ke-8, berarti Rasulullah sudah hampir wafat kurang 2 tahun. Pesan-pesan yang akhir itu ditulis kali Mbah Yasin Mas'ari dalam kitab Mahabbatur Rasul Fathul Mubin Nurul Mubin. Zaman lihat, tapi Mbah Yasin ditulis Rasulullah melarang untuk membunuh kepada orang-orang ahli soma'ah, melarang membunuh wanita, melarang membunuh anak kecil, melarang membunuh orang yang sudah tua renta. Ini dari orang kafir dalam waktu perang Mu'tah.